perpustakaan sekolah kita isinya adalah buku-buku paket, buku-buku pelajaran. Sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya perpustakaan sekolah berisi tentang buku-buku pendukung dari proses belajar mengajar. Kuncinya ibu, bagaimana ibu-ibu itu bisa menjadi perpustakaan pertama bagi anak putra-putrinya. Dan juga semangat ya. Ketemu lagi pada saya Gina Febriona di Apa Cerita. Kira-kira apa yang bakal kita ceritain hari ini? Pastinya akan ada sesuatu yang sangat seru sekali. Jadi harus stay sampai dengan akhir dan juga jangan lupa subscribe untuk bisa mengetahui apa saja sih informasi yang akan kita berikan setiap kita menemani Anda semua. Nah pemirsa, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki minat baca terendah di dunia loh. UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang yang rajin untuk membaca. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara telah menggiatkan program-program untuk menumbuh kembangkan minat baca seluruh masyarakat nih. Kalau begitu, kita akan bahas dengan seseorang yang sudah hadir, yaitu PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, yaitu Ibu Dwi Endah Purwanti SSMSI. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik dan sehat Mbak Gina. Wah, cantik sekali Ibu hari ini. Terima kasih. Sangat cerah sekali. Semangat Ibu ya. Mudah-mudahan semangat. Harus selalu semangat ya. Harus selalu semangat. Nah, Ibu, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting sekali ya Ibu ya, soal minat baca dan juga literasi ini. Apalagi masyarakat Sumatera Utara juga memang harus kita gencar-gencarkan untuk semakin banyak ataupun semakin rajin untuk membaca. Menurut Ibu nih ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana sih komentar Ibu soal data dari UNESCO ini Ibu? Ya, itu memang data yang kita atau kondisi yang kita hadapi saat ini. Indonesia pada umumnya kita memang rendah dalam urusan minat baca. UNESCO mengatakan 1 dari 1.000 orang itu yang memiliki minat baca. Kemudian ada survei lain yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh PISA, yaitu program for International Student Assessment yang pada tahun 2018 itu mensurvei 62 negara dan kita tuh hanya nomor 2 dari bawah. Di bawah kita tuh hanya Botswana. Itu adalah kondisi yang betul-betul real kita hadapi yang menjadi PR kita bersama, Mbak. Iya, ini cukup memprihatinkan ya. Kondisinya seperti itu. Oke, lalu gimana nih Bu kalau bicara soal Sumatera Utara sendiri, gimana sih minat baca dan juga literasinya? Kondisi yang sama itu terjadi di Sumatera Utara. Secara nasional kita ini Mbak berada akhir tahun 2021 kita tuh berada di peringkat nomor 17 se-Indonesia dalam hal urusan peningkatan atau pembangunan indeks literasi masyarakat. Itu kita berada di angka 14,45. Kemudian di indeks kegemaran membaca masyarakat kita pun juga rendah. Kita berada di poin 53,11. Di bawah rata-rata nasional itu 55,73. Itu adalah kondisi yang benar-benar memprihatinkan kita. Dan ini lebih parah lagi di tahun 2022 ini ada laporan terakhir dari Perpustakaan Nasional yang menempatkan kita nilai indeks pembangunan literasi masyarakat kita itu turun dari 14,45 turun ke angka 7,94. Nah ini menjadi PR kita bersama Mbak Gina yang harus segera kita tuntaskan karena kita tidak ingin Sumatera Utara ini tertinggal dari provinsi-provinsi lain di wilayah Pulau Sumatera dan juga di Indonesia. Itu menjadi PR kita bersama. Iya Bu, sedih juga ya Bu ya. Tapi harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Nah, ini nih kali ini tujuannya Ibu Dwi hadir di sini ya untuk bisa memberikan informasi juga kepada pemirsa ya. Nah, Ibu sebenarnya apa sih yang menyebabkan minat baca dan juga literasi masyarakat kita ini semakin menurun dan juga rendah ya Ibu ya? Apakah sudah ada penelitiannya Ibu?
Kalau secara umum ini juga masih penelitian UNESCO yang menyatakan bahwasannya permasalahan terutama dari rendahnya minat baca masyarakat Indonesia itu adalah akses terhadap buku. Kita sangat-sangat terbatas di negara-negara luar itu, Mbak. Satu orang bisa terekspos atau terkoneksi dengan 45 sampai 50 buku per tahun. Itu satu orang. Kemudian kalau dari UNESCO, standar UNESCO itu juga satu orang itu memiliki 2 buku. Sehingga kalau masyarakat Sumatera Utara itu di atas 14 juta, harusnya kita, dan itu juga dari rekomendasi Perpustakaan Nasional, kita di Sumatera Utara itu kekurangan 28.753.303 buku. Waduh, lebih detail banget ya. Ini cukup banyak ya Bu ya. Itu menjadi PR kita bersama. Iya, jadi penyebabnya adalah akses. Akses itu seperti apa Bu? Akses itu artinya gini, masih banyak masyarakat kita yang baik itu di daerah pinggiran maupun daerah pelosok Sumatera Utara itu yang tidak memiliki akses terhadap buku. Artinya mereka juga sulit mendapatkan bahan bacaan. Dan itu memang real. Nggak usahlah kita keluar dari kota Medan ini. Mungkin kalau anak-anak kita yang ada di Belawan, kemudian anak-anak kita yang ada di daerah Sunggal yang ada, atau di Tuntungan, itu aksesnya masih sangat sulit untuk mendapatkan buku-buku itu pun di sekolah mereka, karena banyak perpustakaan sekolah itu yang kemudian tidak memiliki koleksi perpustakaan, yang karena ini menjadi semacam kesalahpahaman di pihak sekolah bahwasanya koleksi rata-rata perpustakaan sekolah kita isinya adalah buku-buku paket, buku-buku pelajaran. Sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya perpustakaan sekolah berisi tentang buku-buku pendukung dari proses belajar mengajar. Itu kurangnya akses ya, sampai apalagi kalau misalnya masyarakat atau pemirsa yang tinggal di pelosok ya ataupun di pedesaan ya Bu ya. Nah, apakah saya pernah dengar juga nih Bu, ada beberapa anak-anak yang sampai nangis gitu karena dia mau minjem buku di perpustakaan, nggak boleh dibawa pulang gitu ya. Ibu pernah dengar nggak yang seperti itu? Memang karena ada beberapa sebenarnya itu ruang-ruang perpustakaan tertentu Mbak, itu yang memang ada istilah perpustakaan itu kan ada layanan terbuka dan ada layanan tertutup. Mungkin karena perpustakaannya itu memiliki keterbatasan koleksi sehingga yang untuk layanan umum pun diberlakukan tertutup. Tetapi kalau kami di Dinas Perpustakaan dan Arsip memang ada layanan itu berlaku untuk layanan referensi, kemudian juga layanan deposit itu sifatnya kita tertutup. Artinya buku tidak boleh dibawa pulang, hanya dibaca di tempat. Tapi kalau untuk layanan umum kita boleh saja. Oke, Bu. Apakah buku-buku sekarang kalau saya lihat ya Bu ya, mahal-mahal banget Bu, benar susah gitu belinya. Apakah karena harga buku yang mahal ya juga susah nih buat kita semua membeli buku Bu. Jadi kurang nih untuk baca buku. Itu memang itu alasan yang lain ya Mbak. Tapi ada akses terhadap buku. Kemudian mahalnya harga-harga buku kita memang kita akuin itu kita mahal kalau dibandingkan dengan pendapatan masyarakat. Kemudian ada faktor lain Mbak. Faktor lain itu adalah dari sistem pendidikan kita pun juga tidak memberikan penekanan maupun istilahnya memaksa siswa untuk membaca. Artinya kalau di negara luar itu kalau negara-negara Eropa itu rata-rata di level SD satu orang anak itu memiliki kewajiban untuk membaca 1 atau 2 buku per minggu. Tetapi kita hampir tidak ada sekolah yang menerapkan seperti itu. Kita cukup mengapresiasi kalau akhir-akhir ini banyak juga sekolah yang menerapkan jam mengajar. Jam membaca. 15 menit sebelum diberlakukannya proses belajar mengajar didahului dengan membaca bersama. Itu kita sangat-sangat apresiasi. Itu bagus tuh Bu ya. Berarti sudah ada beberapa sekolah gitu. Sekolah sekarang ini yang sudah ke sana. Kemudian juga faktor lain, kita juga harus mengakui bahwasanya kultur budaya kita itu memang tidak didasarkan kepada kegiatan membaca. Kita lebih kepada kegiatan mendengar dan bercakap-cakap. Sehingga orang lebih percaya apa yang dicakapkan daripada yang sumber-sumber yang dibaca. Kita akui. Padahal belum tentu benar ya Bu dari cakap-cakap tadi ya. Apa istilahnya hoax itu sangat berkembangnya sangat cepat di masyarakat kita. Karena memang kita memiliki budaya seperti itu. Nah itu yang harus kita dorong sehingga kita harus bisa membiarkan
membiasakan membaca ini sebagai budaya, sebagai lifestyle-nya masyarakat. Itu yang betul-betul harus kita upayakan bersama. Wah, ini bagus nih ya. Jadi Bu, memang harus wajib nih kita baca buku seminggu berapa buku gitu ya Bu ya. Itu memang harus kita tekankan pada diri kita. Kalau bisa dibedah gitu bukunya bareng-bareng kan keren tuh ya Bu ya. Saya juga sering lihat nih anak-anak muda ya, ataupun mahasiswa, kemudian beberapa komunitas yang memang prihatin dan juga membuat kegiatan gitu Bu untuk meningkatkan minat baca anak Indonesia gitu ya. Sampai ada yang membuat kegiatan bedah buku Bu, saya lihat beberapa. Itu menurut Ibu gimana tanggapan Ibu? Ya, memang kita cukup bersyukur ya di tengah-tengah kondisi minat baca yang seperti itu, banyak sekali anak-anak muda yang kita sebut sebagai pegiat literasi. Mereka adalah relawan literasi. Mereka bergerak tanpa menginginkan bayaran, mereka bergerak sendiri karena didasari atas keprihatinan dan keinginan untuk bisa sama-sama meningkatkan kualitas masyarakat dari sisi literasi ini. Betul, mereka melakukan kegiatan itu bahkan di lapangan-lapangan, di pojok-pojok taman mereka melakukan itu. Ada pojok baca medan, ada gerakan medan membaca, ada kalau di Binjai itu ada KPKC, komunitas Binjai Kota Cerdas. Kemudian ada kawan-kawan kita yang TBM yang ada di desa-desa itu. Mereka sudah tergerak, terdorong untuk menumbuhkan kesadaran di sekeliling mereka untuk mengajak, mengayu-ayukan, ayo kita sama-sama membaca. Karena hanya dengan membaca kita meningkatkan kompetensi diri kita. Betul sekali Bu. Karena sudah itu sudah digariskan. Mungkin ajaran agama apapun juga menekankan bahwasanya orang yang berilmu itu pasti derajat hidupnya itu lebih baik daripada yang tidak berilmu. Iya. Jadi itu kita sangat-sangat bersyukur dengan hadirnya relawan-relawan, dan itu sangat membantu kami Mbak. Betul. Di Dinas Perpustakaan kita juga banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat efektif dan murah dengan melibatkan para pegiat literasi. Wah, ini keren banget nih, kita kasih tepuk tangan dulu dong ya Ibu ya. Untuk pegiat literasi Sumatera Utara ya. Berarti sekarang kalau Ibu lihat sudah mulai bergerak ya generasi muda kita ya Bu ya. Nah, mungkin saya mau bertanya dari Dinas Perpustakaan sendiri nih Ibu, apa sih program ataupun formula yang telah ataupun yang akan dilakukan untuk menumbuh kembangkan minat baca ini? Ya. Kalau kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Mbak, kita memang ada 2 program utama untuk dalam rangka meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. Itu yang pertama, kita ada program pembinaan perpustakaan. Semua jenis perpustakaan di Sumatera Utara. Berdasarkan data BPS Mbak, kita tidak kurang dari 60.000 perpustakaan di Sumatera Utara. Mulai dari perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan rumah-rumah ibadah. Itu kita ada. Dan kita juga sekarang tahap demi tahap kita lakukan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan itu, terutama perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Di tingkat nasional itu ada akreditasi perpustakaan. Makanya untuk tahun 2022 dan kedepannya kita akan dorong untuk akreditasi perpustakaan. Diawali juga dari dinas kami, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Bulan yang lalu itu kita melakukan akreditasi dan kita alhamdulillah bersyukur dari hasil sementara penilaian kita berada pada kategori A. Wah, luar biasa. Nah, inilah yang akan kita tularkan ke perpustakaan umum dan perpustakaan-perpustakaan yang ada. Karena itu merupakan salah satu indikator di dalam penentuan indeks pembangunan literasi masyarakat. Salah satunya adalah jumlah perpustakaan yang terakreditasi. Kemudian kita juga melakukan pembinaan terhadap tenaga pengelola perpustakaan. Kalau untuk tenaga pengelola itu ada standarisasinya, yaitu sertifikasi. Nah, ini sebenarnya kalau untuk sertifikasi Mbak, kita cukup ada lonjakan peningkatan. Di tahun 2021 ke bawah kita itu jumlahnya sangat terbatas. Kita tuh hanya sekitar ada 12 tenaga pengelola perpustakaan di Sumatera Utara yang terakreditasi. Dan tahun 2022 ini kita lakukan akreditasi secara gratis, yang itu dibantu oleh Perpustakaan Nasional. Hasilnya ada penambahan 50 orang tenaga pengelola perpustakaan yang tersertifikasi. Wah, kabar baik. Itu juga akan kita dorong karena ini juga menjadi salah satu indikator untuk pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat. Wah, kita juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi minat baca ini ke semua lapisan masyarakat. Nah, untuk ini kita dibantu ada namanya gerakan pemasyarakatan minat baca.
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Ya, itu membantu kita untuk mempercepat untuk peningkatan minat baca masyarakat. Nah, untuk GPMB atau kita singkat GPMB ya, GPMB sendiri kita juga melakukan upaya untuk membuka, istilahnya membuka kepengurusannya itu nggak hanya di provinsi. Tahun-tahun sebelumnya itu Mbak, GPMB itu hanya ada di Provinsi Sumatera Utara. Tetapi mulai tahun 2021 dan 2022 kita juga mendorong kabupaten kota untuk membentuk kepengurusan GPMB. Sehingga sekarang ini sudah ada Kabupaten Batubara itu sudah dibentuk GPMB, Serdang Bedage, kemudian juga Tapanuli Selatan itu sudah dibentuk GPMB. Dan ini akan segera menyusul beberapa kabupaten kota yang lain seperti Labura, Simalungun itu akan segera menyusul. Oke, gimana menurut Ibu hasil dari dilakukan gerakan ini? Ini ada perubahan? Ya, itu sangat-sangat membantu Mbak. Artinya melalui GPMB yang ada di kabupaten kota itu juga sama-sama bergerak untuk mendorong. Oke, luar biasa. Selain itu ada program apa lagi nih Bu, sosialisasinya? Selain itu, kemarin itu Mbak, kita pada tanggal 8 September 2022 ini bersamaan dengan Hari Literasi Nasional, itu kita lakukan yang kita sebut sebagai gerakan Sumut Membaca. Oh, gerakan Sumut Membaca. Itu gerakan itu kita dorong untuk semua masyarakat untuk bersama-sama. Bahkan waktu itu Bapak Gubernur Sumatera Utara berserta dengan Ibu sebagai Ketua GPMB juga bersama-sama membaca pada jam 9 sampai 9.15. Itu serentak kita lakukan sampai kepada daerah. Banyak bupati wali kota pun yang ikut membaca juga ya. Di kantor-kantor organisasi perangkat daerah baik provinsi, kabupaten, kota membaca. Di sekolah-sekolah membaca. Di beberapa universitas kita juga melakukan membaca bersama sampai kepada lapas anak. Oh iya. Kemudian beberapa pedagang di pasar pun juga ada yang juga. Oke Bu. Dalam hitungan kami sekitar 40.000 orang. 40.000? Iya. 40.000 orang. Iya. Terlibat dalam gerakan Sumut Membaca tersebut. Dan kita bisa buktikan dari Twibbon kita itu terakhir didownload 37.000 orang. Wah, ini merupakan yang sangat-sangat menyadarkan kita ternyata tidak serendah itu minat baca masyarakat. Ini hanya masalah kita belum bergerak bersama-sama saja. Iya. Kemudian dan ini juga bukan berarti itu keberhasilan, tidak, tapi ini merupakan langkah awal untuk sama-sama kita menyadari bahwasanya membaca ini sangat dibutuhkan sebagai bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Wah, luar biasa nih ya Bu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi langkah yang seperti Ibu bilang ya, terus menerus, jangan stop sampai yang kemarin ya. Kira-kira ada acara ataupun kegiatan dalam waktu dekat ini Bu, gerakan Sumut Membaca ini kita buat lagi gitu ya. Akan kita ikuti juga dengan gerakan-gerakan yang lain. Yang sangat kami harapkan itu dalam waktu yang akan datang itu Mbak, ada gerakan wakaf buku bersama Mbak. Gerakan apa Bu? Wakaf buku. Kita menyumbang wakaf buku bersama. Agar kekurangan buku-buku yang untuk anak-anak di pelosok itu bisa kita penuhi. Karena kekurangan 28 juta buku itu tidak akan sanggup dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Kita pemerintah itu memiliki keterbatasan. Sehingga dalam hal itulah kita mengajak semua komponen masyarakat. Kita juga mengajak CSR dari perusahaan-perusahaan, dari BUMD. Ini sudah kita mulai libatkan Mbak. Dari Bank Sumut sendiri pada tahun 2021 kemarin sudah memberikan bantuan 6 gerobak baca. Yang itu kita distribusikan langsung ke kabupaten kota. Itu kan ada ke Serdang Bedage, Deli Serdang, Batubara, Tapanuli Selatan, Pak Barat. Dan satu lagi kita distribusikan ke lingkungan TPA, tempat pembuangan akhir terjun yang ada di Marelan. Di sana untuk membuka akses anak-anak pemulung terhadap buku-buku. Iya benar Bu, luar biasa ya. Ini kita beri sampai kalau bisa sampai ke sana juga ya Ibu ya. Karena kalau menurut Undang-Undang Perpustakaan itu Mbak, sebenarnya setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan layanan perpustakaan. Itu berhak untuk mendapatkan layanan literasi. Oke Ibu. Nah sekarang Bu, anak-anak zaman sekarang kan sukanya main handphone ya, apalagi di era digital ini ya. Apakah sebenarnya bisa membantu meningkatkan minat baca dan juga literasi para generasi muda ataupun kita semua ya Bu ya, atau justru malah menghambat nih, karena kan sekarang anak-anak kebanyakan main game, kemudian mainnya media sosial buat story sana sini. Nah menurut hemat Ibu gimana?
Memang sih Mbak, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya dengan hadirnya digital ini ya, hadirnya digital ini perpustakaan itu tidak berfungsi lagi atau sudah tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Kemudian juga ada juga yang berpendapat anak-anak jangan banyak main digital karena itu nanti akan istilahnya akan merusak mereka. Kalau kami pribadi justru kehadiran digital itu kita sangat welcome. Iya. Di satu sisi memang ini sangat membantu perpustakaan Mbak untuk lebih membuka akses terhadap informasi. Karena harus kita akui sekarang ini tuntutannya memang seperti itu. Tuntutannya digital. Makanya istilah perpustakaan, istilah literasi kan sekarang ini tidak boleh kita artikan sekedar membaca dan menulis. Literasi salah satu komponen jenis literasi adalah literasi digital. Nah, adanya literasi digital juga membawa pengaruh kepada perpustakaan digital. Sekarang makanya kita kembangkan perpustakaan digital. Konsepnya sama dengan perpustakaan konvensional. Digital itu kan hanya medianya. Kemudian apakah di masa digital ini perpustakaan tidak penting? Tetap penting. Karena apa? Berhadapan dengan literasi digital, justru kita harus dikuatkan literasinya. Karena penggunaan digital ini bukan semata-mata kemampuan untuk menerapkan aplikasi, tapi bagaimana orang menjadi literat, bisa memilah-milah informasi yang mereka butuhkan. Ini sangat-sangat, makanya tetap dibutuhkan. Tetap ada korelasi antara perpustakaan dengan dunia digital. Dan kami pun juga merespon itu. Sehingga kalau dinas perpustakaan itu kita ada 2 jenis koleksi buku ya. Kita punya buku konvensional yang ada di dinas, dan kita juga ada buku dalam bentuk digital. Sudah tahu ya. Kalau di handphone kita di Play Store itu bisa di-download. Ipusda Sumut. Nah, ini Bu, gimana di-download? Bisa di-download di Play Store ya Bu ya. Apa namanya Bu tadi? Ipusda Sumut. Ipusda Sumut ya. Oke. Jadi teman-teman ini boleh langsung download ya. Jadi bisa lebih mudah lagi, bisa baca dimanapun dan kapanpun ya, dengan gadget kita sendiri gitu ya Ibu. Makanya jangan dilarang anak-anak untuk terkoneksi dengan internet atau dengan digital. Hanya diarahkan saja. Diarahkan dari informasi yang game itu kita akan menjadi konten-konten kreatif, menjadi buku-buku digital, jurnal-jurnal yang ilmiah. Itu kan tetap bermanfaat bagi mereka. Ini yang paling penting ya Bu ya. Jadi jangan nggak dimanfaatkan dengan baik ya. Jangan kemudian kita alergi terhadap tidak bisa. Itu sudah menjadi tuntutan perkembangan zaman. Tuntutan perkembangan zaman memang kita harus menghadapi yang namanya era digital ya, 4.0 dan bahkan sekarang udah 5.0 ya Ibu. Di Jepang itu katanya sudah 7.0. Waduh, kita luar biasa. Itu betul-betul tantangan bagi kita. Oke, boleh dong kasih tips sedikit ya untuk kita secara pribadi, gimana sih cara kita untuk bisa rajin ataupun meningkatkan minat baca kita supaya kita nggak malas lagi nih Bu. Memang betul ini. Jangan-jangan nanti juga orang perpustakaan kita bicara tentang literasi bahkan pegawai perpustakaannya pun tidak membaca. Enggak. Kalau itu memang harus kita biasakan. Harus kita tekankan diri kita. Istilahnya kita menambah gizi otak ya. Gizi otak kita karena di masa sekarang ini kan orang yang tidak banyak asupan informasinya, terutama dari buku-buku itu akan ketinggalan. Kalau rata-rata kami di dinas perpustakaannya kita harus tekankan diri kita untuk membaca. Bahkan kita targetkan, misalnya memang ini agak lucu Mbak, kalau di luar negeri kan kamu satu minggu satu bulan berapa buku? Kalau saya kamu satu buku berapa bulan? Jadi kayak harus ada kompetisinya gitu ya. Satu bulan berapa buku? Satu bulan berapa buku yang harus kita baca? Kemudian kita juga harus membiasakan mendasarkan apa yang kita, terutama ketika kita memberikan informasi itu dari buku sumber yang dipercaya. Hari ini memang googling itu memang menjadi salah satu solusi untuk informasi, tetapi kan itu sifatnya instan. Makanya saya bilang baca buku dengan googling itu ada perbedaannya. Istilahnya kalau kita googling itu kan kita seperti berselancar di lautan yang luas saja tapi dangkal. Tetapi kalau kita membaca buku itu di lautan yang dalam, karena beda kan karakter informasinya. Kalau buku itu dari mulai per bab itu dijelaskan secara detail dan runut. Tapi kalau googling kita hanya sifatnya
memetik informasi ini. Dan itu cara kita untuk melatih diri kita. Dan yang nggak kalah pentingnya Mbak, harus mulai kita terapkan membaca ini sebagai lifestyle hidup kita. Kalau orang katanya, kalau dia itu keren ya, ketika dia memakai barang-barang branded, kita keren karena kita membaca. Harus. Iya bener ya. Jadi kerennya itu karena gitu, karena kita banyak baca, banyak ilmu. Aduh, itu keren ibu ya. Kita bicarain buku kan seru banget ya Bu ya. Tapi ini anak-anak sekarang luar biasa kok Mbak. Makanya sekarang ini kita jangan ketinggalan sama anak-anak generasi Z ini ya. Karena mereka nggak bisa lagi kita kalau zaman dulu memberikan informasi asal-asalan asbun saja tidak bisa. Anak-anak itu sudah lebih pandai daripada kita tahu bagaimana mencari informasi-informasi yang terpercaya. Gitu kan? Iya benar. Jadi kita juga itulah kenapa kita harus terus-menerus membaca. Yes, betul sekali. Nah, itu tipsnya dari diri kita sendiri. Tapi kalau sebagai orang tua harusnya gimana sih Bu, ataupun para pengajar di sekolah ya, supaya bisa menuntun anak-anaknya kan sejak dini ya Bu ya, lebih baik ya, supaya mereka juga terbiasa sampai dewasa nanti. Gimana Bu tipsnya untuk para orang tua? Kalau minat baca ini Mbak, memang ada 3 jalur ya. Biasa kita harus tempuh itu. Yang pertama itu dari jalur keluarga Mbak. Jadi literasi keluarga itu kita harus kuatkan. Bagaimana lingkungan keluarga itu memang menciptakan lingkungan literasi, lingkungan membaca. Orang tua juga begitu, mendekatkan anak-anak dengan buku. Kalau perlu memberikan hadiah kepada anak dia ulang tahun itu dalam bentuk buku. Seru ya Bu ya, seperti itu ya. Kemudian di keluarga juga bisa diterapkan jam kalau ketika anak saya kecil dulu, sekarang anak saya sudah mahasiswa nih Mbak, udah lulus. Ketika kecil saya biasakan jam belajar bersama. Misalnya jam 7 sampai jam 9 kita jam belajar. Tidak boleh kita mengakses atau menonton TV atau melakukan aktivitas-aktivitas. Semuanya kita arahkan untuk membaca, untuk sama-sama kita belajar. Nah itu harus dibiasakan. Kemudian apalagi ini kuncinya ibu nih Mbak. Kuncinya ibu. Bagaimana ibu-ibu itu bisa menjadi perpustakaan pertama bagi anak putra putrinya. Itu yang harus kita betul-betul tanamkan. Kemudian yang kedua lingkungan sekolah. Tentunya sekolah juga begitu. Para guru juga harus memberikan contoh bagi siswanya untuk membaca ini. Janganlah kita perintahkan anak-anak membaca sementara diri kita sendiri juga tidak membaca gitu ya. Guru-guru sekarang tuh berhadapan dengan anak-anak yang yang super kalau kata saya super yang jauh dari anak-anak pada masa saya dulu sekolah. Pada sekolah kan kita hanya informasi itu hanya kita dapatkan dari guru dan dari buku. Kalau sekarang kan anak-anak informasi dari mana saja. Yes, betul. Dalam hitungan detik mereka bisa mencari jawaban dengan googling kan gitu. Benar. Itu juga harus kita. Kemudian yang ketiga juga harus dari lingkungan masyarakat. Nah, untuk lingkungan masyarakat ini kalau kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip itu bagaimana mendekatkan sedekat-dekatnya masyarakat itu, atau istilahnya kalau bahasa kami itu mengepung masyarakat itu dengan buku-buku. Harusnya itu yang kita lakukan. Artinya jadi di lingkungan masyarakat mulai dari, kalau kami kan perpustakaan ya Mbak, sehingga kalau kami tekankan dari mulai desa, pemerintah terkecil desa. Bagaimana setiap desa itu one village one library. Jadi perpustakaan desa itu kita hidupkan. Kemudian kami juga dalam rangka juga membuka akses ini Mbak, kita mendekatkan masyarakat dengan buku ini. Kita juga ada program yang ini kegiatan yang itu menjadi salah satu kegiatan prioritas Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan apa tuh Bu? Yaitu pembangunan pojok baca. Pembangunan pojok baca. Oke. Itu tadi yang ada Ibu bilang ya, ada pojok baca. Di mana aja Bu itu? Ini memang tahun 2000 karena ini juga kembali kepada keterbatasan anggaran. Pada tahun 2022 ini kita membangun pojok baca di 10 ibu kota, kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. 10 itu dari mulai kita ada di Pak Barat, kemudian kita ada di Karo, kemudian kita ada di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian ada di Kota Tebing Tinggi, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Itu nanti yang kita harapkan ini nanti akan menjadi rumah kecil literasinya masyarakat Sumatera Utara, sehingga di masyarakat itu mereka bisa melakukan aktivitas literasi, nggak terbatas hanya membaca dan menulis. Mereka juga bisa di sana kita digunakan, bahkan kita akan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi pusat informasi anak. Kemudian kita juga bisa kembangkan menjadi pusat untuk diskusi-diskusi budaya. Itu
Itu yang kita harapkan dari hadirnya pojok-pojok baca itu. Yang pada intinya itu menjadi rumahnya masyarakat untuk berliterasi sedekat Wah, luar biasa. Terima kasih loh Bu sudah ada pojok baca ini ya. Mudah-mudahan akhir November ini sudah selesai semua pembangunan di seluruh kabupaten kota itu, sehingga bulan Desember itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Wah, keren sekali. Sudah banyak dukungan juga ya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Provinsi Sumatera Utara ya untuk membangun banyak sekali kegiatan-kegiatan rumah-rumah pojok baca juga yang sudah tersebar di kabupaten kota ya. Nantikan di bulan Desember nanti ya supaya semuanya juga antusias ya untuk bisa langsung memanfaatkan momen ini untuk bisa semakin banyak yang berliterasi ya Ibu ya. Oke Ibu. Nah pesannya nih boleh dong kasih untuk masyarakat khususnya generasi muda terkait minat baca dan juga literasi. Ya. Ini pesan khusus kepada kaum generasi Z terutama ya yang saat ini jumlahnya juga sangat banyak ya. Tantangan hidup di masa mendatang itu memang sangat-sangat berat. Ya, kita berhadapan dengan bonus demografi di mana nanti kita akan mayoritas komposisi penduduk kita adalah usia produktif. Kemudian kita juga berhadapan dengan disrupsi teknologi 4.0 yang 5.0 dan seterusnya yang itu menjadikan fungsi-fungsi manusia ini akan sebagian digantikan oleh mesin-mesin. Yeah. Kemudian kita juga berhadapan dengan tantangan berat Indonesia yaitu Golden Age of Indonesia, 100 tahun Indonesia. Nah, dalam kondisi seperti itu kaum muda dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi. 2045 itu, di mana di 2045 itu kita berharap tujuan dari nasional Indonesia itu sudah tercapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan Indonesia negara yang sejajar dari negara-negara yang ada di dunia. Ini harapan kita itu kan menjadi PR-nya Indonesia yang harus kita wujudkan di 100 tahun nanti. Yang tentunya itu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal, yang berkompetensi, yang terpelajar, yang mandiri, yang berdaya saing, dan itu tergantung dari para generasi yang sekarang ada. Maka kita harapkan semua generasi muda tingkatkan kualitas diri Anda. Salah satunya adalah dengan berliterasi, dengan membaca, dengan menulis. Kemudian kita juga masih ada literasi-literasi yang lain, Mbak. Baca tulis itu baru literasi dasar. Kita ada literasi sains, kita ada literasi numeral, kita ada literasi finansial, kita ada literasi digital, dan kemudian tidak kalah penting adalah literasi sosial dan budaya. Ini harus menjadi kompetensinya kaum muda saat ini yang mulai kita persiapkan sekarang. Oke, baik, luar biasa pembahasan kita. Mau kalau bahas soal minat baca dan literasi ini kayaknya nggak bisa sebentar waktunya ya, harus panjang gitu ya. Namun nggak terasa nih udah di penghujung ya. Terima kasih Ibu Dwi Enda Purwanti SSMSI sudah hadir menemani kita di sini. Mudah-mudahan hari ini yang Ibu bicarakan menjadi motivasi untuk kita semua untuk semakin jatuh cinta untuk membaca ya. Ya, seru sekali. Dan kali ini kita mau ngajak games dulu ya. Kita mengajak Ibu Dwi untuk main games ya. Gamesnya gampang loh Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi saya akan sebutkan satu kata. Nanti Ibu bakal sebutkan satu kata spontan juga dari kata terkait yang saya bilang ya Ibu ya. Oke, siap Ibu. Jangan siap. Gak susah kok ya. Oke. Minat baca. Oke. Lalu literasi. Maju. Perpustakaan jaya. Sulap berkata-kata. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dwi. Luar biasa. Terima kasih untuk Sobat Podcast Apa Cerita yang sudah mendengarkan kita pada hari ini ya. Dan tetap terus saksikan Podcast Apa Cerita untuk bisa bertemu dengan bintang tamu yang sangat luar biasa dengan informasi menarik lainnya. Terima kasih, saya Gina Febriana undur diri. Boleh saya memberikan salam khusus dari literasi? Oh boleh, silakan. Kalau literasi kita salam literasi. Ayo membaca. Semakin dekat, semakin cerdas. Semakin dekat, semakin cerdas. Terima kasih Ibu Dwi. Saya Gina